Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini muncul banyak pembicara yang hebat, pembicara-pembicara top yang oleh karena tingginya ilmu mereka, mereka seringkali mengeluarkan pengajaran-pengajaran baru. Sesungguhnya pengajaran baru tidak ada masalah. Yang jadi masalah di samping pengajaran itu baru, namun juga menyimpang dari kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, untuk supaya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat dari golongan kaum awam, tidak bimbang, wajib untuk kita mengerti akan doktrin Trinitas. Untuk itu, nanti gambar daripada video saya mengenai doktrin Trinitas akan saya tampilkan di akhir video saya. Anda bisa langsung untuk menontonnya, mempelajari, karena ada beberapa video ada di sana. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan doktrin Trinitas? Gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya Anda dan saya lebih mudah dan bisa semakin benar menafsirkan isi Alkitab. Apa itu doktrin Trinitas? Adalah sebuah doktrin yang telah berhasil dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu orang-orang kudus pada abad yang keempat, di mana orang-orang suci, bapak-bapak gereja kita telah bergumul untuk mengenal lebih dalam lagi sebetulnya siapakah Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen. Sehingga pada akhirnya mereka merumuskan sebuah doktrin yang disebut doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah, di mana orang-orang suci tadi menemukan ternyata Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Muncul pertanyaan, loh, Tuhannya orang Kristen kok tiga? Tidak tiga, ya. Pribadinya tiga yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namun substansinya, hakikatnya, esensinya tetap adalah satu. Artinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu Esa. Kalau bicara tentang kodrat, tetap Esa adalah Tuhan Sang Pencipta Esa. Tetapi bicara tentang pribadi, itu bisa bicara tentang siapa. Apakah itu Bapa, apakah itu Anak, apakah itu Roh Kudus. Namun Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah berpisah. Tiga pribadi yang berbeda ada di dalam persekutuan yang indah. Mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, dan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup umat ciptaannya, yaitu manusia, Anda dan saya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, karena berbicara tentang Allah Anak, Tuhan Yesus, jangan lupa
bahwa Tuhan Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% ilahi Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus inginkan sejak dulu sudah punya peringatan lewat rasulnya yaitu Paulus. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Tuhan yang Esa yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang Esa berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengirimkan baik rasul maupun nabi, pengajar, pemberita firman Tuhan, tujuannya satu, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang sengaja dihadirkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menyesatkan. Bapak Ibu, jangan takut. Justru Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang bodoh, yang tidak pandai, itu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dari mana saya berani katakan seperti itu? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 21 dan 24. Pada waktu itu juga bergembirilah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 24, karena Aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu, itulah buktinya Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, orang-orang yang sederhana, yang tidak pandai, orang-orang yang miskin. Justru disitulah Tuhan Yesus memberkati kita tentang hal-hal kerajaan surga. Oleh karena itu, pelajari dengan baik doktrin Trinitas, karena itu akan membantu Anda dan saya di dalam memahami isi tentang Alkitab. Video yang nomor 8 yang terakhir dari judul besar Hanya Yesus Kristus. Judulnya adalah Mengapa Yesus juga merasakan haus, merasakan lapar, merasakan sakit, merasakan takut, dan mati di atas kayu salib. Jawabnya sederhana. Jelas dong, bukankah di dalam doktrin Trinitas saya ingatkan bicara tentang Tuhan Yesus, ingat bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% ilahi.
Nah, yang sedang merasa ketakutan adalah Yesus yang sebagai manusia. Karena dia harus mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dan Yesus adalah anak Allah yang menunjukkan ketaatannya sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa, sudah selesai. Artinya dia tahu misi yang dia harus jalani. Sehingga dia bisa berkata dengan Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu dia sudah tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Dia pun beritakan penderitaannya kepada para muridnya sampai 4 kali. Bahwa dia akan mati di Yerusalem. Di atas kayu salib. Oleh karena tua-tua agama. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa ketakutan. Saat dia di Taman Getsemani, kita lihat Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu, ketaatan Tuhan Yesus ditunjukkan di Taman Getsemani ketika ketakutannya demikian sangat. Dia ngeri terhadap siksa kayu salib. Tetapi dia lebih suka berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu. Saudara, inilah teladan yang patut kita teladani. Walaupun mungkin, kemungkinan besar kita tidak mampu menyamai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi niat kita menjadi sempurna. Sudah sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, Yesus yang juga 100% manusia, menghadapi ketakutan. Dan kemanusiaannya itulah yang mati di atas kayu salib. Menebus dosa dunia yang percaya kepada namanya. Nah saudara, mestinya kita munculkan pertanyaan. Mengapa Tuhan harus menjelma sebagai manusia? Kemudian dia harus mati di atas kayu salib. Menebus manusia yang seharusnya binasa akibat dosa-dosanya. Disinilah yang luar biasa. Manusia ternyata adalah ciptaan yang paling mulia, yang berarti di hati Tuhan. Sehingga Yesus sebagai Sang Pencipta itu berkenan menjelma seperti umat ciptaannya dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Yang kedua, manusia ternyata dijadikan tempat pencurahan kasih sayang Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kasih sayang Tuhan limpah atas manusia. Dan Tuhan mengambil inisiatif mencari manusia yang sedang berdosa. Dia berkata, Adam, Adam, di mana kamu? Adam sembunyi, dia berkata, Tuhan, ketika aku mendengar suara langkah kakimu di tengah-tengah taman, aku bersembunyi karena aku
aku takut. Kecenderungan orang yang berbuat dosa itu adalah ketakutan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan mencari Adam di tengah ketakutan mereka. Dan dia merancangkan karunia keselamatan yang ada pada Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu yang dirancangkan oleh Tuhan yang Maha Kasih. Dan dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, mati di atas kayu salib, menebus dosa dunia. Saudara, di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, aku punya domba 100, hilang 1. 99 aman. Maka aku akan tinggalkan yang aman, yang 99. Untuk mencari yang 1 yang tersesat. Agar supaya aku menemukan yang tersesat. Dan aku pulang dengan yang 99. Artinya, Yesus Tuhan mengasihi saudara dan saya. Semua milik kepunyaannya tidak boleh hilang. Tidak boleh ada orang yang bisa merebut dari tangannya. Dia akan bawa pulang saudara dan saya yang percaya di dalam namanya 100% pulang ke surganya yang mulia. Oleh karena itu, kasihlah dia. Manusia dicari. Manusia diselamatkan. Manusia diberkati. Dan dia ingin jadikan manusia seperti gambar dan rupa Allah. Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Sebagai manusia yang sempurna. 100% sempurna. Dan ketaatannya yang luar biasa. Dia berkenan mati di atas kayu salib. Sehingga dia juga berkata, Bapa, sudah selesai. Saudara, berbicara mengenai Tuhan Yesus, ingat, jangan lupa, dia 100% manusia, dia 100% ilahi. Dan dia yang mengasihi saudara dan saya ternyata ditulis oleh penulis surat Yakobus. Yaitu ada pada Yakobus pasal 4. Ayatnya yang ke-12. Sebagai penutup video saya. Siapakah Yesus yang di atas kayu salib bisa haus dan bisa dibunuh? Ternyata dikatakan di sini. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Yaitu dia, Guru besar, Yesus. Yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ayat firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus pernah bersabda, jangan kamu takut kepada seseorang yang hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Takutlah kepada dia, Guru besar. Artinya kepada Yesus. Yang bisa membinasakan tubuh, sekaligus bisa membinasakan jiwa ke dalam neraka. Saudara, dia sudah mati di atas kayu salib. Bukti, dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dan dia sudah menyelesaikan misinya. Turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dan di atas kayu salib. Manusia Yesus yang 100%. Yang taat kepada Allah Bapanya. Sudah berkata, sudah selesai. Maka pada saat itu pula, dosa manusia sudah diampuni.
pesan dia yang selalu saya ingat. Yesus Kristus Tuhan selalu berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga saya. Amin.